George bilang ke pasukannya, kita memang tidak punya senjata lengkap, jumlah kita juga terbatas, kalian tahu semuanya kayak gitu ya kan. Tapi kalau kita bersatu, kita pasti bisa mengusir Inggris dari tanah air kita, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau kalian dengar kata Presiden Amerika Serikat, wah pasti kalian langsung kebayang figur-figur terkenal ya kan, macam Barack Obama, Abraham Lincoln, atau mungkin ya pastinya Donald Trump. Nah tapi kalian tahu nggak wah siapa bapak pendiri Amerika Serikat sekaligus juga presiden pertama di sana? Betul sekali, orang yang wajahnya ada di uang kertas $1 Amerika dan namanya diabadikan menjadi nama ibu kota Amerika Serikat, yaitu George Washington. Menariknya George ini bukan orang asli Amerika loh, bukan. Dia ini masih keturunan Inggris yang pada masa itu Inggris ini juga pernah menjajah Amerika. Tapi meskipun masih keturunan Inggris ya, George ini menentang sekali penjajahan Inggris di sana. Bahkan dia ini menjadi salah satu tokoh yang memimpin perlawanan untuk mengusir Inggris balik kampung, mengusir Inggris dari Amerika. Dan berkat keberaniannya itu, George pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional dan dipercaya menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Nah, kalian penasaran sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke jadi George Washington ini lahir di Pops Creek, Westmoreland, koloni Virginia di tanggal 22 Februari 1732 Dia lahir pada masa penjajahan Inggris, di mana pada masa itu Inggris ini sedang menguasai wilayah Amerika bagian utara dan juga sedang membentuk 13 koloni yang meliputi beberapa daerah seperti Virginia, Massachusetts, New Hampshire, Maryland, Connecticut, Rhode Island, dan seterusnya. Nah, George sama keluarganya ini berasal dari atau tinggal di koloni Virginia ya. Ayahnya George ini adalah seorang hakim terpandang bernama Augustine Washington dan ibunya bernama Mary Bell. Nah, George memiliki 5 saudara kandung dan 4 saudara tiri dari pernikahan pertama bapak dia. Dan di antara saudara-saudaranya ini ada 9 saudaranya itu ya, George ini paling dekat sama kakak tirinya namanya Lawrence. Nah, keluarganya George ini bukan keturunan asli Amerika. Kakek buyutnya George adalah warga Inggris yang dulunya ikut imigrasi ke Amerika bagian utara ini pada tahun 1657 dan bermukimlah di koloni Virginia. Selama di Virginia itu, kakek buyutnya George ini mengelola perkebunan tembakau yang luas sekali dan di sana juga mereka mempekerjakan ratusan budak. Gak heran juga kalau selama bertahun-tahun di sana, kakek buyutnya George ini berhasil mengumpulkan banyak sekali uang dan menjadi salah satu orang kaya raya dan juga terpandang di koloni Virginia itu. Sesuatu yang gak bisa dia capai selama dia di Inggris, tapi di Amerika dia bisa jadi orang kaya. Dan kekayaan turun-temurun itu sampai juga ke keluarganya George, di mana orang tuanya George ini mewarisi lahan perkebunan seluas ratusan hektar yang dikelola sama ratusan budak tadi. Dan keluarga George pun menjadi salah satu keluarga terkaya di Virginia juga. Ikutan jadi keluarga terkaya karena diwariskan hal itu. Saat George berusia 3 tahun, George sama keluarganya ini pindah dari Pops Creek tadi ke Little Hunting Creek untuk bisa memperluas lahan perkebunan mereka. Selang 3 tahun kemudian mereka pindah lagi ke daerah yang namanya Very Farm, Fredericksburg. Mereka pindah ke situ. Dan di sanalah George menghabiskan masa kecilnya. Gak lama setelah pindah, di tanggal 12 April 1743, Augustine, bapaknya George, meninggal dunia karena sakit misterius katanya. George pun mewarisi lahan perkebunan yang ada di Very Farm tadi. Sementara lahan di Little Hunting Creek yang pertama tadi diwariskan ke Lawrence, kakak tirinya George, yang kemudian tempat itu diganti nama menjadi Mount Vernon ya. Terus beberapa tahun setelah bapaknya meninggal, George yang kala itu sudah berusia 17 tahun bekerja jadi surveyor atau petugas pemetaan tanah di Culpeper, Virginia. Kerjaan George itu waktu itu yaitu ngesurvei tanah ke hutan belantara Virginia. Dia ngukur dan meneliti tanah-tanah kosong sebelum dijadikan lahan bangunan atau perkebunan. Pokoknya kayak gitu-gitu terus tugasnya tiap hari surveyor. Dan selama kurang lebih 3 tahun bekerja, George ini berhasil mengumpulkan banyak sekali uang. Dia pun akhirnya pakailah uang itu untuk membeli tanah sendiri di daerah Shenandoah seluas 937 hektar. Makin kaya lagi dari situ ya kan. Lalu di tahun 1752 George berhenti kerja karena dia mau ngerawat Lawrence, kakak tirinya tadi yang terkena penyakit TBC. Tapi sayangnya nggak lama kondisinya Lawrence ini makin drop dan pada tanggal 26 Juli 1752 Lawrence, kakak tirinya ini pun meninggal dunia. George lah yang dipilih untuk mewarisi lahan perkebunan
yang sebelumnya dikelola sama Lawrence di mana tadi? Di Mount Vernon. Jadi milik George, Wak. Nah, sejak saat itu George kembali fokus lagi menguruskan perkebunannya yang makin luas lagi itu. Tiap hari dia bolak-balik Mount Vernon, Ferry Farm, dan Sendoah tadi untuk bisa mengecek semua perkebunan itu kan. Jadi tuan tanah dia, Wak. Hingga berbulan-bulan kemudian George mulai ngerasa bosen. Dia kangen lagi tuh sama kerjaan yang lebih menantang dan penuh petualang. Jadi macam waktu dia kerja jadi surveyor itu loh, Wak. Tapi dia nggak mau jadi surveyor lagi waktu itu. Nah, disitulah George mikir, apa aku daftar tentara aja mungkin ya? Kayaknya seru kali nih untuk aku bisa latihan perang. Akhirnya pada bulan Desember 1752, waktu dia umur 20 tahun, George pun izin ke ibunya untuk mendaftar ke pangkalan militer kolonial Inggris yang ada di Virginia. Karena memang waktu itu semua militer di bawah wewenang Inggris, Wak. Pergilah dia daftar ke sana. Nah, awal masuk militer Inggris, Wak, George ini nggak punya pengalaman dan juga basic militer sama sekali, nggak ada. Tapi karena George ini gigih kali berlatih dan dia juga cepat tanggap orangnya, dalam waktu beberapa bulan saja George ini bisa beradaptasi dengan lingkungan militer. Bahkan, Wak, George ini pernah ditunjuk menjadi ajudan wakil gubernur Virginia loh. Naik pangkat dia naik pangkat jadi mayor, jadi letnan kolonel, sampai dia berhasil menjadi komandan perang. George pernah ikut serta dalam perang Inggris-Prancis waktu tahun 1758 kan, untuk bisa memperebut benteng Fort Duquesne di lembah Ohio. Jadi wilayah di Amerika Utara yang saat itu jadi rebutan Inggris sama Prancis, Wak. Dia perang itu. Perang itu berhasil dimenangkan sama pihak Inggris, which is pihaknya siapa ini? Pihaknya si George, kan si Amerika lagi dijajah sama Inggris ya kan. Cuman sayangnya setelah perang itu berakhir, Wak, Inggris nih nggak pernah ngasih penghargaan apapun untuk George. Padahal tentara lain yang ikut perang waktu itu dikasih penghargaan semua loh, Wak. George enggak. Disitulah George kecil hati. Dia ngerasa jasanya nggak dihargai dan akhirnya dia resign lah dari militer. Balik lagi dia jadi petani sekaligus juga tuan tanah di kampungnya. Dan nggak lama George juga mulai tertarik juga nih, Wak, untuk terjun ke dunia politik. Nah, tanpa disangka keputusan masuk politik inilah yang akhirnya mengantarkan si George ini menjadi salah satu orang paling berjasa dalam sejarah terbentuknya Amerika Serikat. Kita masuk ke dunia politiknya si George. Jadi, Wak, setelah dia keluar dari militer, George menikah dengan seorang janda yang bernama Martha pada tahun 1759. Nah, dari pernikahan itu George mendapat hak sepertiga lahan pertanian milik Martha. Itu sekitar 7.300 hektar, Wak. Alhasil, perkebunan si George ini ya makin luas lagi. George punya lahan di Ferry Farm yang pertama, terus lahan warisan dari kakak tirinya di si Lawrence tadi di Mount Vernon, terus hasil beli sendiri di Sendoah tadi. Terus sekarang ditambah lagi lahan dari hasil pernikahannya dari istrinya. Jadi juragan tanah kali, Wak, pokoknya George Washington ini. Nah, lahan-lahan itu ditanamin lah sama dia tembakau, gandum, jagung, dan buah-buahan. George juga mengelola semua perkebunan itu dengan sangat baik dan hasilnya panennya tentu melimpah ruah dan penghasilan George ini makin meningkat pesat lagi. Dari situlah George menjadi orang paling kaya di Virginia, Wak, dan juga dia ini dikenal nggak sombong, dia suka ngebantu masyarakat di situ. George makin dihormati lagi oleh banyak orang sampai rakyat di sana pun menyarankan si George ini untuk masuk politik. Biar apa? Biar bisa ngebantu masyarakat lebih luas lagi. Nah, di saat yang sama, George ini memang udah mulai tertarik, Wak, sama dunia politik. Akhirnya dia daftarkanlah dirinya ke House of Virginia, Virginia. Ini macam DPR-nya Virginia waktu itu lah kan, Wak, ya. Dan dia terpilih mewakili Frederick County atau daerah tempat tinggal dia sendiri. Nah, selama menjadi anggota House of Virginia sini, Wak, George pun menjadi tahu permasalahan-permasalahan yang dialami sama rakyat Amerika. George ngelihat rakyat Amerika ini banyak sekali yang tertekan. Karena apa? Karena kebijakan baru dari penjajahnya dari Inggris, terutama kebijakan soal pajak. Kebijakan itu dibuat di tahun 1760-an. Saat itu si Inggris ini mau mengembalikan ekonominya yang sempat hancur setelah perang sama Perancis kemarin itu loh, selama 7 tahun kemarin itu. Makanya si Inggris ini naikin pajak di berbagai wilayah koloninya. Awalnya Inggris itu memang bilang kayak gini, kalau kalian taat bayar pajak, kami akan bangun infrastruktur yang makin bagus lagi di tempat kalian, kata kayak gitu. Dengar itu ya rakyat Amerika setuju-setuju aja lah kan, Wak, ya. Selama beberapa tahun tuh, Wak, rakyat pun rutin lah itu bayar pajak dan pendapatan Inggris pun juga makin naik pesat. Nah, karena dirasa menguntungkan kali, Inggris pun naikin pajak perkebunan lagi, Wak, sampai 10%, puluhan persen bahkan. Inggris ini juga ngumumin siapapun yang mau beli
teh dari Inggris harus bayar pajak 25%. Nih FYI Wak, masyarakat Amerika di masa itu nih, buat kalian yang belum tahu, itu suka kali minum teh. Bahkan di sana ada budaya minum teh sejak dini. Nah, itu ada. Jadi bisa dibilang komoditas teh itu paling disukai kali sama mereka di situ. Dan komoditas ini cuman boleh dibeli dari Inggris saja. Teh-teh itu cuman boleh dibeli dari Inggris. Tempat lain nggak boleh. Jadi kalau misalnya pajak pembelian teh dinaikkan sampai 25%, ya rakyat nggak terima lah semua. Pajak perkebunan aja udah memberatkan kan, apalagi ditambah lagi pajak komoditas teh yang mereka akan minum setiap hari, kan nggak masuk akal jadinya. Nah akhirnya rakyat pun protes besar-besaran di situ waktu teh mau dinaikin juga. Tapi sayangnya Inggris nggak ngerespon atau nggak nanggepin protes mereka Wak. Sampailah itu terjadi satu peristiwa besar yang dikenal dengan nama Boston Tea Party. Ini aku udah pernah nih bahas peristiwa ini Wak, lengkap di video yang ini. Kalian bisa tonton habis video ini ya Wak ya. Cuman intinya nih pada tanggal 16 Desember 1773 rakyat Amerika menyerbu kapal Inggris yang ngangkut 342 peti teh itu kan, terus dibuangnya peti-peti itu ke laut. Saking mereka protes ya, sampai bikin Inggris pun mengalami kerugian jutaan dolar. Yalah, dibuang ke laut semua. Inggris tuh kok nggak terima sih Inggris. Akhirnya mereka pun balas dendam dengan menangkap para provokator yang mereka anggap provokator. Mereka juga nggak segan-segan melakukan kekerasan ke rakyat biasa waktu itu. Pokoknya diserang balik lah sama si Inggris ya kan. Tapi rakyat nggak takut di sini Wak. Mereka malah makin terpantik lagi untuk melawan si penjajah ini, untuk melawan si Inggris. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan Kongres Kontinental di Philadelphia. Nah kongres ini dihadiri oleh para pejabat dari berbagai koloni, dari 13 koloni itu, termasuk si George. Nah sama seperti rakyat Amerika, George ini juga nggak suka kali ngeliat kelakuan Inggris yang sewenang-wenang ya kan. Walaupun dia sendiri tuh masih keturunan Inggris loh, kan kakek orang Inggris. George bilang, Inggris ini udah kelewatan kali. Semua kebijakan mereka tuh cuma bisa ngerugiin rakyat aja. Bahkan sekarang mereka berani pakai kekerasan loh sama kita. Kita harus lawan. Kita harus lawan mereka semua. Gitu. Pejabat yang lain nyaur kan, betul tuh Pak, kita harus usir mereka dari tanah kita nih Pak. Iya weh, setuju. George bilang lagi, kalau gitu kita harus ngebentuk angkatan bersenjata secepat mungkin. Cuma dengan cara itulah kita bisa nyerang Inggris katanya. Oh siap Pak, siap. Nah salah satu pejabat di sana nambahin lagi, Pak saya usul Pak, gimana kalau George aja yang jadi panglima perangnya? Dia kan pernah gabung militer Inggris Pak. Saya yakin Pak George pasti bisa diandalkan kata. Nah peserta kongres yang lain pun juga setuju tuh waktu George dicalonkan. Karena memang cuman George ini lewat satu-satunya yang pernah mimpin perang waktu itu. Jadi akhirnya di tanggal 19 Juni 1775 George pun resmi diangkat menjadi panglima tertinggi untuk memimpin perang melawan Inggris. George pun akhirnya ngebentuklah pasukan khusus yang terdiri atas sukarelawan ya kan, dan juga tentara-tentara biasa dengan persenjataan yang juga seadanya Wak. George bilang ke pasukannya, kita memang tidak punya senjata lengkap, jumlah kita juga terbatas. Kalian tahu semuanya kayak gitu ya kan. Tapi kalau kita bersatu, kita pasti bisa mengusir Inggris dari tanah air kita katanya. Wah ucapan itu langsung membakar semangat pasukannya. Akhirnya di pada pertengahan tahun 1775 Wak, George dan pasukannya pun langsung menyerang pos-pos militer Inggris. Dan serangan itu menandai dimulainya perang besar antara Amerika dan juga Inggris yang dikenal sebagai apa? Perang Revolusi Amerika. Pintar yang bisa ngejawab. Masuk. Nah selama perang revolusi Amerika ini Wak, George memimpin pasukannya untuk mengepung pos-pos militer Inggris yang ada di beberapa kota besar. Dan begitu George teriak serbu kata George kan, pasukan pun langsung maju menerabas benteng lawan. Mereka merengsek langsung masuk ke pos-pos militer, nembakin tentara-tentara Inggris yang lagi jaga di sana, dan lanjut nyerang dari jarak dekat pakai senjata tajam. Wah ngelihat itu Inggris juga nggak diam aja nih. Dengan jumlah tentara yang lebih banyak tentunya, Inggris pun ngebalas serangan George ini dengan tembakan meriam. Waktu itu meriam ditembak, betubi-tubi dikasih ke pasukannya si George. Disitulah George sadar kalau alamak ini kekuatan pasukan aku kalah jauh nih dari militer Inggris ya kan. Akhirnya dalam waktu singkat Inggris pun berhasil memukul mundur pasukan George. Kalah nih pasukan George. Nah di saat George sama pasukannya ini lagi berjuang di medan perang itu Wak, beberapa pejabat dan juga tokoh penting Amerika langsung ngadain kongres lagi nih Wak, Kongres Kontinental kedua di tanggal 4 Juli 1776. Dan di kongres itulah akhirnya mereka memproklamasikan kemerdekaan Amerika yang meliputi 13 wilayah koloni tadi Wak, diproklamirkan. Nah setelah proklamasi itu dibacakan, lebih banyak lagi sukarelawan yang ikut bergabung dengan pasukannya si George. Dari situ
kan si George sempat lemah tuh. Setelah diproklamasikan ini banyak lagi tuh yang ikut ngebantu si George untuk ngelawan Inggris. George pun ngatur strategi baru lagi, Wak, dengan membagi pasukannya menjadi beberapa pasukan kecil ya kan. Nah, pasukan-pasukan itu kemudian dikirim lagi tuh ke pos-pos militer Inggris yang ada di lokasi yang berbeda-beda. Sementara George, si pemimpin ini, memimpin ratusan sukarelawan dan juga tentara ke arah pusat-pusat kota. George pengen kali nunjukin kalau serangannya ini bukan sekedar protes saja, bukan sekedar pemberontakan biasa, melainkan adalah bentuk perlawanan nyata untuk mengusir Inggris dari wilayah Amerika. Wow, diserang lagi sama si George. Nah, awalnya serangan-serangan George ini memang sering gagal, banyak gagalnya gitu. Karena persenjataan mereka kan kalah jauh dari Inggris ya kan. Banyak juga tuh sukarelawan yang gugur di medan perang, ada juga itu yang ditawan sama si Inggris. Tapi George terus menyemangati pasukannya, Wak. Pasukan-pasukan yang tersisa, dia bilang, udah kita udah berjuang sejauh ini. Kalau kita nyerah sekarang, sama aja kita ngebiarin Inggris ini ngerusak masa depan bangsa kita, katanya. Akhirnya dengan sisa-sisa pasukan yang ada, George pun terus maju lagi menyerbu benteng-benteng pertahanannya Inggris ya kan, Wak. Sampailah di bulan Desember tahun 1776 datang satu kesempatan emas, Wak. George dapat kabar kalau tentara Inggris sama sekutunya lagi bangun camp di seberang sungai Delaware. Ini sungai Delaware ini, Wak, terletak di antara Pennsylvania dan juga New Jersey, dan kalau musim dingin biasanya airnya itu bakal beku. Nah, dengar itu George langsung bilang, "Weh, akhirnya weh, ini dia saatnya kita bisa menang," katanya. Kenapa dia bisa seyakin itu? Karena sebagai mantan militer Inggris, George tahu betul medan yang ada di sana. Karena dulu kan George pernah latihan militer di situ ya kan. Akhirnya George pun mulai atur strategi lagi. Tengah malam tuh menjelang Natal, kan ini salju juga di sana kan, Wak. George memimpin pasukannya ke arah sungai Delaware tadi. George sengaja datang tengah malam, Wak, karena dia yakin di jam-jam itu nih banyak nih tentara Inggris yang udah tidur ini ya kan. George pun mengomando pasukannya, dia seberangilah sungai yang airnya lagi beku itu pelan-pelan ya kan. Begitu sampai di seberang sungai, George langsung mengkomando sebagian pasukannya untuk nembakin tentara Inggris yang lagi berjaga di situ. Sebagian pasukannya lagi juga merengsek masuk ke dalam camp-camp yang ada di sana dan menyerang mereka pakai senjata tajam. Wah, seketika malam itu langsung chaos tuh. Tentara Inggris sama sekali nggak nyangka tuh, mereka sama sekali tidak menduga bakal dapat serangan dadakan dari pasukan George. Jadi walaupun senjata mereka lengkap, bahwa mereka tetap kewalahan juga, didatang tiba-tiba gitu. Mereka nggak menyangka kalau George tahu medan di sana gitu. Sampailah di satu titik pasukan George akhirnya berhasil, Wak, mengalahkan tentara Inggris. Kemenangan itu pun mengobarkan semangat pasukannya George. Mereka lanjut lagi tuh nyerbu pangkalan-pangkalan militer utamanya si Inggris di kota-kota lainnya juga ya kan, serbu sama mereka. Sampai akhirnya di tanggal 19 Oktober 1781 pasukan George pun akhirnya berhasil mengepung markas besar tentara Inggris di Yorktown, Virginia. Akhirnya setelah didesak berkali-kali ya kan, disitulah akhirnya tentara Inggris menyerah sepenuhnya. Perang Revolusi Amerika Serikat dan Inggris ini pun resmi berakhir di tanggal 3 September 1783 dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris yang isinya Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat dan harus angkat kaki dari tanah Amerika. Balik kampung kok Inggris. Balik kampung Inggris. Menang. Amerika dipimpin sama George Washington. Tapi meskipun Inggris sudah balik kampung ya kan, Inggris sudah pergi, mereka udah nggak dijajah lagi. Amerika yang baru saja merdeka pastinya butuh pemerintahan pusat ya kan. Apalagi waktu itu Amerika ini masih juga terpecah-pecah jadi 13 wilayah koloni tadi dan belum punya satu pemimpin pusat nih. Alhasil pejabat-pejabat tinggi di sana termasuk George, dari yang 13 pejabat-pejabat di situ ngadainlah kongres lagi untuk menetapkan dasar-dasar negara sekaligus juga memilih pemimpin pertama Amerika Serikat. Dan di sanalah, Wak, peran baru George Washington pun dimulai. Nah, jadi di tahun 1787, Wak, atau 4 tahun setelah kejadian kemarin atau setelah si Inggris ini berambos, George memimpin Kongres Konstitusional di Philadelphia yang dihadiri para tokoh dan juga pejabat tinggi dari 13 koloni tadi. George bilang, "Wahai kawan-kawan, rekan-rekanku semuanya, sekarang ini negara kita butuh pemerintahan pusat. Untuk itu kita harus membentuk landasan undang-undang yang baru." "Oh iya Pak George, kami setuju," kata mereka. Seluruh peserta kongres pun terlibat lawa itu nyusun undang-undang baru yang dikenal sebagai Konstitusi Amerika Serikat, di mana undang-undang ini resmi menetapkan 13 negara bagian di bawah satu pemerintahan pusat Amerika Serikat. Dah.
Setelah landasan hukum negara itu terbentuk, selanjutnya mereka ini mau memilih pemimpin nih. Dan waktu itu hampir seluruh pejabat yang hadir di Kongres ini menginginkan George Washington ini untuk maju sebagai salah satu kandidatnya. Mereka terkesan kali sama cara George ini mimpin Kongres. Mereka juga menilai George ini punya karisma sebagai pemimpin ya kan. Ditambah lagi George ini juga punya pengalaman pernah jadi itu panglima besar yang mimpin perang dan membawa kemenangan besar bagi Amerika Serikat yang waktu dia nggak dikasih penghargaan doang. Ya kan, apalagi setelah dia ngelawan Inggris. Nah, waktu dengar itu George nolak nggak mau dia. Maaf teman-teman, rekan-rekanku semuanya, tapi saya mau pensiun. Saya tidak mau. Saya mau pulang ke Mount Vernon aja. Saya rasa ada banyak lagi kandidat yang lebih baik daripada saya. Katanya nggak mau dia, Nah dengar itu semua peserta kongres keberatan. Mereka teruslah ngebujuk Pak George ini kan supaya mau mencalonkan diri. Ayolah Pak, cuman Bapak yang bisa kami andalkan apa segala macam. Bahkan ada mereka yang bilang kayak gini, Pak, kami yakin Pak nggak ada pemimpin yang lebih baik daripada Bapak lagi. Demi bangsa kita nih Pak, kami mohon udah Bapak ikut aja lah mencalonkan diri, kata dia gitu. Akhirnya setelah dipujuk dan diyakinkan berkali-kali ditambah lagi juga mayoritas rakyat Amerika ini juga mendukung penuh kalau George ini jadi pemimpin. Pada tanggal 7 Januari 1789 George pun mau majulah dia ke pemilihan presiden pertama Amerika Serikat bersama dengan kandidat lain. Ada kandidat-kandidat lain juga, dia nggak satu-satunya. Nah waktu itu pemilihan dilakukan dengan cara electoral college. Jadi Dewan Perwakilan dari tiap negara ini, negara-negara bagian ini akan memilih presiden berdasarkan hasil suara rakyat di wilayahnya. Dan hasilnya George mendapatkan suara paling banyak. George pun akhirnya resmilah dilantik menjadi presiden pertama Amerika Serikat pada saat usianya sudah 57 tahun bersama dengan wakilnya siapa? John Adams gitu. Nah, pelantikan itu dilaksanakan di New York City di tanggal 30 April 1789. Nah, setelah dilantik menjadi pemimpin atau presiden pertama Amerika Serikat, George waktu itu tinggal di New York City dan juga Philadelphia. Karena waktu itu ibu kota Washington DC belum terbentuk, ya. George juga ditawarin tuh gaji $25.000 satu bulan. Tahun ini nih gaji $25.000 di tahun 17-an itu macam 80 miliar di tahun sekarang, Mau sih George? Nggak usah. Harta saya udah banyak. Saya tuan tanah di Virginia, katanya. Gaji itu bisa kalian kasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, kata si George. Waduh Pak, nggak bisa kayak gitu Pak Presiden. Kalau Bapak nolak gaji ini, takutnya Pak nanti orang-orang mikirnya cuma orang kaya aja Pak yang boleh jadi presiden, kata si orang itu kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau George pun ya diterimalah itu $25.000. Dah. George pun beserta jajaran pejabat yang lainnya mulai menata sistem pemerintahan pusat. Waktu itu George usul agar Amerika Serikat ini menjadi negara republik aja yang dipimpin sama seorang presiden. George nggak mau Amerika Serikat ini menjadi negara monarki yang dipimpin sama siapa? Raja dengan kekuasaan absolut. Dia nggak mau. George ini mau dia jadi presiden yang sederhana dan merakyat, bukan menjadi raja yang otoriter. Dan selain itu George ini juga sadar kalau setiap tindakannya sebagai pemimpin kemungkinan besar akan menentukan bagaimana kepemimpinan Amerika Serikat di masa yang akan datang, ya kan. Jadi George pun berusaha lah itu untuk menjadi pemimpin yang adil, berhati-hati dan juga berintegritas supaya bisa menjadi teladan yang baik untuk presiden-presiden Amerika selanjutnya. Dan semua usahanya itu betul-betul George terapkan, betul-betul. Jadi selama menjabat sebagai presiden pertama ini ada banyak sekali pencapaian yang sudah dilakukan sama George untuk negaranya ini. Ini beberapa pencapaiannya itu ya. Ini aku sebutnya beberapanya aja ya. Di antaranya adalah pertama, George membentuk kabinet sendiri dengan menempatkan tokoh-tokoh hebat di dalamnya. Dua di antaranya adalah tokoh founding father Amerika Serikat, yaitu Alexander Hamilton yang dijadikan sebagai Menteri Keuangan. Terus yang kedua adalah Thomas Jefferson yang menjadi Menteri Luar Negeri. Itu yang pertama, ditaruh tokoh-tokoh hebat, ya kan. Yang kedua, George mendukung pembentukan bank nasional pertama di Amerika Serikat, yaitu First Bank of the United States. Langkah ini dianggap sangat-sangat brilian karena mampu menaikkan nama Amerika Serikat di mata dunia, di mana Amerika Serikat ini dianggap punya sistem ekonomi yang kuat. Dibangunnya bank duluan. Terus yang ketiga, George ini juga menjalin hubungan baik dengan negara lain dan tidak mau terlibat dalam konflik negara manapun. Bahkan George juga memilih untuk menghindari perang sama Inggris, negara yang pernah ngejajah Amerika tuh. Dengan cara apa? Dengan cara menandatangani perjanjian Jay pada tahun 1795 yang isinya kedua negara Amerika Inggris wajib menyelesaikan segala sengketa dengan damai.
Itu ditandatanganinya. Cuman langkah ini memang sempat diprotes sama rakyat Amerika tuh, gara-gara dianggap kok ngapain berdamai sama penjajah ya kan. Cuman meskipun begitu, George tetap teguh sama kebijakannya demi bisa menjaga stabilitas negaranya. Terus yang keempat, George Washington juga mengesahkan Undang-Undang Copyright Act of 1790 yang mengatur hak cipta bagi para penulis. Jadi di masa itu karya tulis itu untuk pertama kalinya mendapatkan perlindungan hukum. Dan para penulis ini berhak memperoleh penghasilan dari karya yang mereka buat. Dan inilah yang menjadi salah satu landasan awal sistem hak cipta modern di Amerika. Tuh George udah bikin duluan. Terus yang kelima, George ini juga membuat kebijakan whiskey tax atau pajak untuk minuman keras sulingan pada tahun 1791. Nah, langkah ini diambil untuk memulihkan perekonomian Amerika pasca Perang Revolusi. Tapi sayangnya kebijakan ini juga sempat ditentang sama warga, para petani keberatan tuh. Sempat juga terjadi pemberontakan besar-besaran di Pennsylvania Barat katanya. Sampai-sampai George ini harus langsung turun tangan loh, mimpin 13.000 pasukan demi bisa menumpas pemberontakan itu. Untungnya George berhasil menangkap dalang dari pemberontakan itu dan mengembalikan lagi stabilitas negara. Dan masih banyak lagi pencapaian George lainnya. Dan George pun mengakhiri masa kepemimpinannya setelah 2 periode menjabat, yaitu di tahun 1789 sampai 1797. Setelah lengser dari periode kedua, George sempat diminta lagi tuh untuk maju lagi lah Pak ke periode ketiga gitu. Tapi George nggak mau. George bilang kepemimpinan yang ideal itu cukup 2 periode aja. Udah waktunya orang lain yang memimpin Amerika katanya. Jadi George pun pensiun dari jabatan presidennya di usianya yang ke-65 tahun dan memilih balik kampung untuk hidup sebagai rakyat biasa. Nah, setelah George Washington ini pensiun, George balik ke Mount Vernon untuk mengurus lahan perkebunannya lagi. Hari-hari George pun dihabiskan dengan berkebun, beternak, dan juga sesekali berkuda. George betul-betul menikmati masa tuanya tanpa terlibat masalah politik lagi. Dia memilih hidup tenang sebagai tuan tanah dan juga petani biasa. Hingga suatu hari di tanggal 13 Desember 1799, George terkena flu, gegara dia kehujanan waktu lagi meriksa kebun. Tapi ternyata sampai keesokan harinya flu itu nggak sembuh-sembuh, yang ada malah makin parah sampai ngeinfeksi ke tenggorokannya. Udah diperiksa sama dokter, udah kemana-mana, tapi belum juga membaik. Hingga malam harinya betul di tanggal 14 Desember 1799, George tiba-tiba demam tinggi. Dan gak lama George pun menghembuskan nafasnya yang terakhir di usianya yang ke-67 tahun. George waktu itu dimakamkan di Mount Vernon, di lahannya dia. Kepergian George ini tentunya juga meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi rakyat Amerika Serikat. Dan tidak cuma Amerika saja yang berduka waktu itu, seluruh dunia juga ikut merasakan kehilangan itu. Bahkan Napoleon Bonaparte nih, tokoh besar dari Prancis juga nih, sampai menetapkan 10 hari masa berkabung nasional di Prancis sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk George Washington. Selama hidupnya, George itu gak cuma dikenal sebagai presiden pertama Amerika Serikat yang bijaksana saja, tapi dia ini juga sangat disegani sebagai bapak pendiri Amerika Serikat. Dan untuk mengenang jasanya, pada tahun 1960 pemerintah Amerika Serikat pun menetapkan area Mount Vernon tadi, tempat tinggalnya George, sebagai situs bersejarah. Gak cuma itu aja, nama George Washington pun dijadikan nama ibu kota Amerika Serikat, yang diambil Washingtonnya. Ibu kotanya Washington DC, Distrik Columbia. Nah, di sana juga dibangun Monumen Washington sebagai bentuk itu tadi penghormatan untuk George. Bahkan wajahnya George ini juga sampai dipahat di Gunung Rushmore, South Dakota. Dan itu cuma 4 presiden aja loh yang wajahnya dipahat di sana. Dan selain itu fotonya George ini juga diabadikan dalam uang kertas $1 dan koin 25 sen Amerika Serikat. Semua penghargaan itu tentunya tidak terlepas dari besarnya jasa George Washington untuk negara Amerika Serikat pastinya kan. Digituin sama mereka, dikenang selalu gitulah. Oke, jadi itu tadi kisah hidup presiden pertama sekaligus juga bapak pendiri Amerika Serikat, George Washington. Nggak main-main kali ya jasanya George ini dalam membangun negara Amerika ini, Amerika Serikat. Berkat perjuangannya selama masa penjajahan dan juga jasa-jasanya selama menjadi presiden pertama, Amerika ini punya pondasi kuat untuk jadi negara besar. Hingga akhirnya sekarang Amerika bisa menjadi negara adidaya jauh melampaui Inggris, negara yang pernah menjajah mereka. Dan menurut beberapa survei nih sampai sekarang pun George Washington selalu masuk menjadi salah satu dari 3 pemimpin terbaik Amerika sepanjang sejarah.
Keren kan? Kalau menurut kalian gimana, Wak? Nilai apa yang bisa kalian ambil dari kisah perjuangan panjangnya George Washington? Dan apalagi informasi, pasti nih aku juga nggak masukin semua informasi, ada banyak lagi informasi tambahan seputar George Washington. Apalagi informasi menarik yang bisa kami dengar, kalian boleh tulis semua di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya ada informasi aku yang keliru atau ada informasi aku yang kurang, boleh juga diperbaiki di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.